Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi S4 yang saya hormati, semangatnya sampai hari ini alhamdulillah Bapak dan Ibu masih sangat luar biasa. Allah takdirkan kita bisa duduk sama-sama dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr wa tawasi bil marhamah. Duduk kita bersama dalam rangka saling mengingatkan tentang kebenaran, tentang kesabaran, dan juga tentang kasih sayang. Semoga Bapak dan Ibu mahasiswa dan mahasiswi S4 semuanya, kita terus diberi kekuatan, diberikan semangat untuk thalabul ilmi, terus melangkah untuk menambah ilmu. Dan ini semuanya sekali lagi Bapak dan Ibu, di hari pembukaan pengajian sesudah kita libur. Sebenarnya kalau dibilang libur, nggak libur. Ramadan itu malah penuh. Kadang-kadang ikut yang pagi, kadang-kadang ikut yang sore, kadang yang malam selesai tarawih, itu malah nggak berhenti ngajinya. Sebenarnya kita hentikan pengajian di sini agar lebih fokus untuk melaksanakan ibadah aktivitas di bulan Ramadan. Tapi dalam jangka waktu yang tidak lama, Bapak dan Ibu semuanya, yang pasti saudara kita, teman kita, sahabat kita sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu Syamsunia. Yang kedua, Ibu Kusmiati, istri Bapak Trisna. Yang ketiga, Bapak Tarmaji. Kita doakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa la taftina ba'dahum wa'afina walahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan kasih sayangnya kepada Allahyarham Ibu Syamsunia, kepada Ibu Kusmiati, kepada Bapak Tarmaji. Semoga Allah lapangkan kuburannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang terbaik untuknya. Bapak dan Ibu, inilah salah satu yang menjadikan beda kita sama-sama duduk di tempat ini dalam rangka ngaji, menambah keilmuan tentang keislaman kita, akan berbeda dengan duduk di gedung film. Di gedung film duduknya, kursinya ditata sedemikian rupa, berdekatan pula antara satu dengan yang lain. Mungkin kalaulah setiap minggu sekali nonton di bioskop bareng-bareng sampai kemudian kenal betul, tapi kemudian kalaulah ada yang meninggal, nggak akan ada yang nanya kemarin teman dekat saya kemana itu. Apalagi mendoakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, kayaknya enggak banget deh. Kenapa? Karena semangat kita satu dengan yang lain itu ada kesamaan, sementara semangat di sana semangatnya adalah semangat nonton bareng. Kepingin dapat hiburan. Sementara orang yang kepingin dapat hiburan itu kategorinya itu orang yang sudah penat atau yang sudah stres. Kita juga butuh, tapi apa yang kita lakukan tasliyah atau rihlah, jalan-jalannya tetap akan berbeda. Ada nilai yang kita kedepankan. Nilai yang kita kedepankan adalah Allah ridho apa tidak, Allah ngasih pahala apa enggak kira-kira. Makanya kemudian ketika jalan ke Masya Allah kemarin, makanya ketika ibu jalan-jalan ke Tulungagung, ke Blitar, ke Jogjakarta, bapak-bapak, itu sisi lain saya deg-degan juga gitu ya. Kalau cuma ke Tulungagung tidak selesai kan, satu tempat kemudian pulang. Ini sekian tempat gitu loh. Sementara lihat wajahnya wajah-wajah. Turun dari bus ada yang dituntun gitu ya. Tapi kan bagus tak? Duduk lama sudah semutan. Tapi subhanallah, ketika melihat semangatnya itu yang kemudian menjadi sesuatu banget, sesuatu yang luar biasa. Baik, jadi ada satu yang terus kita pegangi dan ini selalu saya sampaikan dalam mukadimah. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din. Apabila Allah menghendaki keluarga itu, suami istri menjadi keluarga yang baik, kata Nabi, nanti Allah akan masukkan ke surganya. Tandanya adalah keluarga itu, suami istri itu, Allah berikan hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin. Allah berikan semangat untuk ngaji, kalau gampang, bahasa gampangnya itu ngaji. Jadi kalau seorang suami istri diberikan oleh Allah untuk semangat untuk ngaji, itu tanda bahwa orang itu dikehendaki oleh Allah keluarga menjadi keluarga yang baik. Efeknya apa? Kalau kita ngaji, Bapak dan Ibu, yang pertama yang pasti kualitas akidah kita, keyakinan kita, iman kita itu meningkat menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, sahihul ibadah. Kualitas ibadah kita akan meningkat menjadi lebih baik. Kenapa? Bapak Ibu, ini saja, handphone saja,
Kalau kita sering dimasukkan grup, gimana Bu? Reaksi handphone kita? Error. Kemudian kita pamit keluar dari grup. Alasannya lowbat, handphone kita sudah loadingnya juga susah, keberatan. Kemudian kita keluar. Biar apa? Biar bebannya lebih ringan. Kemudian yang berikutnya harus kita install ulang. Isinya sudah bagus, tapi gimana biar tambah sehat, lebih bagus, lebih baik, kita install ulang. Begitu pula kita, ibu-ibu semuanya, kita duduk bersama ini dalam rangka memperbaharui, meningkatkan kualitas akidah kita, kualitas iman kita, kualitas akhlak kita. Sehingga semua itu, baik keyakinan kita, kemudian ibadah kita, kemudian akhlak kita, itu diwarnai oleh nilai ajaran agama kita. Bukan mau kita, tetapi didasari dengan nilai. Coba makan pakai tangan kanan dengan tangan kiri. Tangan kanan megang gorengan, tahu isi, yang kiri megang cabai. Yang ini mengantarkan ke mulut, yang ini juga mengantarkan ke mulut. Ketika kita punya, rasanya sama enggak? Rasanya sama apa enggak? Rasanya sama. Memang kalau kita masukkan pakai tangan kanan, cabenya jadi manis? Enggak, kan tetap pedas. Tangan kanan sama tangan kiri tetap pedas. Tahunya kita makan pakai tangan atau pakai kiri, tetap rasanya tidak berubah. Makanya bagi orang yang makan tangan kanan atau tangan kiri, didasari dengan akalnya. Tangan kanan kan ciptaannya Gusti Allah, tangan kiri kan juga sama. Ini ciptaannya Gusti Allah. Saya pakai tangan kanan atau tangan kiri, rasanya tidak akan berubah, sama saja. Tapi Bapak dan Ibu, kita makan itu berdasarkan nilai. Nilainya apa? Kata Nabi, kulu washrabu bil yamin. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jadi Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya, kepada umatnya, kalau makan dan minum pakai tangan kanan. Kemudian Rasulullah katakan, inna syaitana, sungguhnya setan itu yakulu wa yashrabu, kalau makan dan minum bishimal, dengan tangan kiri. Berarti ini kan bukan bicara enak dan tidak enak pakai tangan kanan atau tangan kiri, tetapi kita didasari dengan nilai. Kalau kita makan pakai tangan kanan, berarti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi. Berarti kita pakai tangan kanan itu bentuk ta'abbudan lillah, bentuk ibadah kita kepada Allah. Kalau kita makan pakai tangan kiri, saat itulah kita itu menjadi setan. Pertanyaannya, pernah enggak dulu jadi setan, pernah enggak? Halo. Dulu sebelum ngaji Ibu, Bapak, kalau kita makan tahu isi, kalau makan aja, asik aja kan, dikit juga. Cabai dengan tangan kiri, enjoy aja kita.
Ketika diingatkan, oh sama aja, rasanya sama aja, pakai tangan kiri, coba aja kamu gigit, sama aja kan, sama. Kenapa? Yang bicara adalah logika kita, akal kita. Tapi kemudian ketika bicara dengan nilai, oh kita sudah ngaji, kalau makan dan minum pakai tangan kanan berarti mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu berarti bentuk ibadah kepada Allah, karena bentuk ketaatan kita kepada Nabi. Kalau makan pakai tangan kiri berarti saat itu kita jadi syaitan. Walaupun dengan berbagai alasan, tapi Rasulullah sudah memberikan nilai. Tapi kalau tangannya patah lagi gigit gimana? Gak usah ditanya kalau yang itu. Namanya juga darurat. Kalau tangannya cuma tangan kiri, tangan kanannya hilang gimana, Ustaz? Itu gak usah ditanya, namanya darurat. Berarti ada hukum rukhsah, boleh. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang kecil-kecil saja ya. Kita ngaji itu dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang nilai setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan. Hai, nyambung ini. Silakan ngopi, Bu. Baik, Bapak dan Ibu rahmatullah, kalau teman kita, saudara kita, sahabat kita, teman pengajian kita sekarang sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Kita semuanya yang ada ini tinggal ngantri. Sebenarnya tinggal ngantri. Halo? Benar kalau saya lihat ini. Apa tak? Punya tinggi berapa? Ibu pakai kursi dah. Wajah-wajahnya wajah-wajahnya nggak lama lagi. Gitu. Kalau airnya begitu. Halo, Ibu. Tambah tegang aja. Ustaz, jangan begitu-gitu amat. Kenapa sih? Baik, karena begini Ibu. Coba kita lihat, kita kenang, kita renungkan. Nabi Adam alaihi salam ada di alam barzakh sudah berapa ribu tahun. Susah ngitungnya kan? Berada di alam barzakh menunggu sampai datangnya nanti hari kiamat sudah sekian ribu tahun. Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan yang lain sudah berapa ribu tahun? 1400 tahun lebih yang lalu berada di alam barzakh. Rasulullah usia berapa tahun? Sampai wafatnya 63 tahun. Umar bin Khattab usia berapa tahun? Halo. Kenapa enggak jawab? Wafatnya usia 63 tahun juga. Sahabat Utsman bin Affan wafat usia 63 tahun juga. Sama usia, panjang usia. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia 63 tahun keberadaan di dunia inilah yang kemudian yang akan menentukan kita nanti bahagia atau sengsara di sana. Atau bahasa baliknya, bahasanya saya balik. Bapak Ibu, di dalam kubur ada nikmat kubur apa tidak? Ada siksa kubur apa tidak? Nah, kajian tentang bagaimana orang yang ada di alam kubur atau di alam barzakh,
kita sudah mendapatkan banyak ilmu tentangnya. Kemudian di hari akhir, nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, ada kenikmatan apa tidak di sana? Ada. Ada. Naungan. Ada siksaan apa tidak di sana? Ada. Yauma yafirru minhu min akhihi wa ummihi wa banihi. Di hari di mana nanti orang itu tidak bisa menolong kepada saudaranya, tidak bisa membantu susahnya saudaranya. Dia akan lari menyelamatkan dirinya. Dia akan lari dari ibunya, tidak bisa menolong ibunya. Dia tidak bisa menolong anaknya. Begitu pula ibunya tidak bisa menolong suaminya, tidak bisa menolong istrinya, tidak bisa menolong kedua orang tuanya. Masing-masing kita menyelamatkan diri, ambil posisi menyelamatkan diri kita masing-masing. Ini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu, kesengsaraan di hari akhir itu adalah sesuatu yang nyata. Kebahagiaan, kenikmatan di hari akhir, baik di alam barzah atau di padang mahsyar, kemudian ujungnya, Bapak, Ibu, yakin nggak? Ada neraka, ada surga. Halo? Yakin. Bahagia atau tidaknya di alam barzah, nyaman atau tidaknya di padang mahsyar, masuk surga atau masuk neraka, pertanyaannya Bapak dan Ibu, ditentukan di mana? Di dunia. Sepakat ya? Jadi bahagia tidaknya nanti kita di alam barzah ditentukan di dunia ini. Kesempatannya berapa lama Ibu, Bapak? 62. Wa biyadillah. Itu kesempatan berapa tahunnya terserah Gusti Allah. Tetapi ingat, bahagia tidaknya nanti di alam barzah, di padang mahsyar, sampai kemudian masuk surga atau neraka, itu ditentukan perjalanan kehidupan kita di dunia. Lagi-lagi kalau saya sebut Bapak dan Ibu, wajahnya wajah-wajah yang tidak lama lagi, itu karena berpatokan kepada apa yang Rasulullah sabdakan, standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Makanya juga sering saya sebutkan hadis itu dalam rangka mengingatkan kita semuanya. Kalau sekarang Bapak dan Ibu usianya 59 tahun lebih 11 bulan, halo, kasih jatah 60 tahun. Sekarang sudah 59 tahun lebih 11 bulan, berarti tinggal 1 bulan. Itu pun juga kalau sampai. Kita kemarin kan menyaksikan, semua kita berdoa, balighna ila Ramadan. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan ya Allah untuk bisa ketemu bulan Ramadan ya Allah. Ternyata begitu diumumkan besok puasa Ramadan, akhirnya
Saat itu pula kita persiapan maghrib, persiapan untuk sholat taraweh. Kita berangkat sholat taraweh, ternyata ada ambulan lewat. Nggak sempet puasa Ramadan, nggak sempet sholat taraweh karena harus diantarkan ke kuburan. Kenapa? Karena sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Sementara kita tahu itu teman kita itu kemarin doanya sama dengan kita. Nggak ada jaminan itu semuanya. Halo? Makanya ini sering saya bilang, nggak lama lagi Pak Haji, sekarang berapa baju? 67. Jangan berapa? 57. 3 tahun lagi. Pak Zul sudah waktunya. Haji berapa haji? 60. Pas. Kalau dikasih jatah sampai 60. Kan Rasulullah menyebutkan antara 60 sampai 70. Kalau harus sampai 70, kasih jatah 70, ya tinggal hitung aja. Kenapa jadi mikir-mikir semua? Ini pada 70-an santai aja kan? Udah tahu, makanya saya bilang gak lama lagi gitu loh. Tapi kemudian begini, Bapak dan Ibu, soal tinggal berapa itu adalah hak prerogatifnya Gusti Allah, itu haknya Gusti Allah. Tapi kemudian apa yang Rasulullah sabdakan itu yang harus kita pegangi. Ketika Allah menghendaki seorang hamba menjadi orang yang baik, yang ujungnya Allah takdirkan menjadi orang yang husnul khotimah, adalah orang yang Allah panjangkan umurnya dan kemudian Allah jadikan amalnya itu amalan-amalan yang baik. Jadi kalau dikasih kesempatan usia 60, ya kalau Pak Zul 67, saya 55. Halo? Tapi ada jaminan apa enggak yang 55 itu belakangan gitu? Lihat wajahnya, lihat umurnya, Pak Zul duluan. Iya. Kalau mau tabung. Tapi kemudian kalau nengok ke sebelah kiri, masih muda-muda yang duluan sebenarnya. Tapi semangatnya, konsepnya adalah pastikan sisa umur yang Allah berikan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, benar-benar kita bersemangat mengambil apa yang Rasulullah sabdakan tadi. Allah jadikan sisa umurnya itu melakukan amalan-amalan yang baik. Halo? Ini saya ingin ngasih gambaran apa yang Bapak Ibu lakukan di antaranya yang selama ini terus berjalan. Kalau kami kan tinggal ngompor-ngomporin aja nih ceritanya. Yang ngomporin diri saya juga gitu maksudnya. Karena kalau kita memberikan ceramah, tetap saja konsepnya tidak akan berubah. Sebagaimana kalau Jumatan itu, usikum wa nafsi bittaqwa. Itu pesan khotib setiap Jumat adalah
saya memberikan nasihat kepada jamaah semuanya, memberikan kritikan, masukan. Ceramah saya ini untuk jamaah semuanya, dan sekaligus apa yang saya nasihatkan, apa yang saya ceramahkan itu juga untuk nasihati diri saya sendiri dan juga untuk pribadi saya sendiri. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mendengar ceramah kemudian tersinggung, itu yang tersinggung bukan bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Yang ceramah itu tersinggung juga dengan nasihatnya. Kenapa? Karena kadang apa yang disampaikan belum tentu itu sudah dilakukan, atau sudah dilakukan tapi belum maksimal. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh minta bangku itu. Biar kelihatan. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan gambaran ulang. Halo? Baik, Bapak dan Ibu rahmatullah. Kenapa kita mesti harus ngaji? Kita sudah tahu. Kenapa kita mesti harus melakukan kebaikan-kebaikan? Nah, syaratnya melakukan hasanah, perbuatan-perbuatan yang baik. Karena Allah katakan, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai kepada hambanya yang berbuat baik. Kemudian di ayat yang disebutkan, ketika sisa umur yang Allah berikan kita manfaatkan untuk beramal amalan-amalan yang baik. Allah kasih tahu kepada kita, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan yang baik-baik itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan pada diri seseorang. Atau penjelasan yang lain, perbuatan yang baik yang kita lakukan itu menjadi pembersih, menjadikan bersihnya hati kita karena sebab dosa dan kesalahan kita yang selama ini kita lakukan. Pesan Nabi juga untuk kita, Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu merasa berbuat dosa, kalau kamu pernah merasa melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Lakukanlah amalan-amalan yang baik tiada henti. Niscaya dengan amalan-amalan yang baik itu Allah akan kikis, Allah akan hapuskan sedikit demi sedikit dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu, kita punya dosa apa tidak? Bro, jawab yang jelas, jangan buat emosi. Bapak, Ibu, kita pernah
berbuat dosa apa tidak? Banyak apa sedikit? Banyak banget apa banyak? Jawabnya banyak banget apa banyak? Banyak, masih banyak juga. Baik. Halo Bapak Ibu, kalau nasnya itu urutannya seperti itu. Yang pertama tadi, apa yang Allah katakan? Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dua, perbuatan yang baik-baik itu akan menghapuskan, mengikis dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian Rasulullah menyuruh kepada kita, kalau kamu pernah berbuat dosa, lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Hadis ini sering disampaikan oleh Ustaz di sini karena hadis yang populer sampai telinga kita itu sering mendengarkan, apal kita. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah, bersamailah manusia itu dengan akhlak yang baik. Artinya lakukanlah dalam kehidupan bersosial dengan akhlak yang baik. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang kecil tapi ketika terus-menerus dilakukan itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan itu dengan kurun kesempatan waktu yang Allah berikan. Tapi ada pula dosanya besar, kesalahannya banyak, tapi karena dia fokus memanfaatkan kesempatan hidupnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian dia lakukan bentuk kebaikan yang sangat strategis, sehingga perubahan yang ada pada kehidupannya itu benar-benar Allah hapuskan dosa itu. Saya ingin ngasih gambaran ini bukan mengulang-ulang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kenapa sih kalau kita itu bersedekah, sedekah jariah kita itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita? Kalau kita ngasih makan kepada atau memberikan bantuan kepada fakir miskin, itu juga akan menghapuskan kepada kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Tapi kemudian ada amalan yang kemudian itu sangat besar nilai, dampaknya sangat besar, umroh. Ketika kita melakukan umroh, ketika benar kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba kepada Rasul, maka pulang kita dari tanah suci bagaikan anak Adam yang baru dilahirkan. Artinya apa? Allah ampunkan dosa dan kesalahan. Berarti melakukan ibadah umroh adalah amalan yang dampaknya itu sangat luar biasa. Ada lagi satu, banyak sebenarnya, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu Bapak dan Ibu, kalau selama ini Bapak dan Ibu infak ada yang 2.000, ada yang 5.000, kemudian terkumpul, begitu dikumpulkan dikirim ke Lazis Dewan Dakwah Solo, kemudian itu dipakai untuk membiayai guru ngaji yang ngajar ngaji, yang berdakwah di pedalaman. Maka hakikatnya Bapak dan Ibu, setiap guru ngaji itu ngajar ngaji,
maka Bapak dan Ibu yang sudah ambil bagian itu mendapatkan pahala yang sama dengan yang ngajar ngaji. Kenapa? Karena kita memfasilitasi, ikut mendukung, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi yang sedikit itu dikumpulkan dengan yang lain menjadi cukup. Inilah yang menjembatani jalannya dakwah yang ada di sana. Maka setiap ilmu yang tersampaikan itu bagian dari jihad kita, dari perjuangan kita. Walaupun Bapak dan Ibu ini kalau ditawarin benar, Bapak Ibu siap turun? Halo? Siap turun? Manggul Quran 10 biji masing-masing, sampaikan kepada orang yang di pedalaman itu, jalan kaki naik turun gunung 12 jam. Halo, kira-kira Qurannya itu nyampe apa kita yang nyampe rumah sakit? Kebayang gitu. Tapi sekali waktu perlu juga masuk. Paling tidak bapak-bapaknya turun berlima dulu mewakili gitu. Nanti saya siapkan mobil yang paling enaknya. Walaupun naik mobil yang paling enak, tetap saja kubrak-kubru gitu ya. Baik, jadi poinnya Bapak dan Ibu, berjihad di jalan Allah itu adalah bagian peluang pahala yang akan berdampak beningnya bersihnya hati kita. Haji juga begitu. Karena haji itu adalah rukun Islam, maka ada jaza tersendiri yang Rasulullah katakan tidak ada balasan untuk orang yang menunaikan ibadah haji kecuali surga. Artinya apa? Orang yang beribadah haji ketika hajinya mabrur, Allah jadikan itu adalah bentuk ibadah untuk penghapusan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan maksimal. Tapi kan ada, ini satu pengajian, satu jamaah, kemudian berangkat haji. Begitu berangkat haji, pulang apa? Ya Allah, Pak Yu, itu teman kita yang haji itu berangkat haji, nyusahin orang tak di sana. Coba, setiap mau berangkat haji, saya suruh nungguin. Begitu suruh nungguin udah bareng, tiap sholat begitu, tiap ibadah begitu. Begitu sampai depan Masjid Nabawi, ya dia kan kena diabetes, dikit-dikit harus pipis. Masuk masjid belum, dia turun. Begitu turun, dia salah keluar. Tungguin, tidak keluar-keluar sampai sholat selesai, akhirnya nggak jadi sholat juga di Masjid Nabawi. Begitu nongol, ya udah selesai, pulang. Nanti sholat lagi, maunya bareng lagi. Begitu, itu hidupnya di sana cuma nyusahin orang. Terus ada diceritakan tentang keburukan yang lain. Ujungnya apa? Ini namanya bukan haji mabrur, bukan haji yang namanya haji kabur. Haji mardud, haji yang ditolak. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, ada yang karena banyaknya tamu, walaupun sering kali kan begitu ya, pulang haji pada datang minta didoain, terus minta ceritain. Akhirnya ceritain semuanya itu, dari mulai naik pesawat, turun dari pesawat, kemudian antri di embarkasi, kemudian kita masuk hotel, kemudian
foto dengan onta, naik onta, turun dari onta, keinjuk onta, diberatin onta, diceritain semuanya itu. Sampai kemudian asar nggak sholat, sampai kemudian ketemu maghrib. Karena keasikan cerita. Ini yang kemudian menjadi haji kabur. Baik, jadi Bapak dan Ibu, poinnya adalah semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bentuknya kecil atau sedang atau besar, Bapak dan Ibu, itu semuanya akan berdampak kepada kondisi hati kita. Bening atau tidak, semakin bersih atau tidak, itu ditentukan oleh amalan, perbuatan, kebaikan yang kita lakukan. Makanya ini benar-benar, ya Allah, ini libur pengajian, Allah takdirkan 3 yang sudah dipanggil oleh Allah. Halo, sama manggut-manggut mau duluan apa belakangan? Kalau bareng itu namanya meninggal berjamaah. Soal kapan yang pasti terserah Gusti Allah. Wa huwa biyadillah, karena itu hak prerogatif Allah. Tapi kemudian kita harus tetap hitung bahwa perjalanan hidup dan kehidupan kita tidak lama lagi. Kalau sampai 60 tahun, saya berarti tinggal 5 tahun lagi. Sekarang udah 55, berarti tinggal 5 tahun lagi. Kalau sampai 60, itu pun juga kalau sampai. Apalagi perjalanan saya sampai hari ini, tingkat risikonya itu lebih tinggi. Di laut, seingat saya di laut itu hampir 4 kali saya merasa ini perjalanan saya terakhir kayaknya. Saya nampaknya meninggal di sini kayaknya. Satu ketika di Nias, nyebrang dari Sibulga ke Gunung Sitoli, jam 4 sore naik kapal kayu, itu di laut bebas kan. Sampai Gunung Sitoli jam 8 pagi. Jadi perjalanan 3 hari 3 malam itu. Dari sini terbang ke Medan. Dari Medan naik mobil jam 7 sore, jam 6 pagi sampai Sibulga. Nunggu kapal jam 4 sore, jam 4 sore naik kapal itu, kemudian sampai Gunung Sitoli jam 8 pagi. Jam 8 pagi kemudian jam 10 naik mobil ke Nias Selatan. Begitu sampai Nias Selatan jam 11 malam. Terus kemudian tidak ada tempat tinggal, bawa tenda kecil, tenda pramuka itu. Saya tinggal di tenda pramuka itu kurang lebih 3 bulan. Dari mulai tenda itu putih sampai kemudian hitam semuanya karena jamuran. Hujan terus. Nah, di tengah laut itulah kemudian saya rasa, karena ombaknya besar, badai gitu, ya Allah, ini kayaknya terakhir. Begitu pula perjalanan dari Kupang nyebrang ke Sulangun, itu juga pas badai. Ya Allah, ini tinggi ombak 5 meter. Kalau pecah, ombak itu sampai pecah, selesai. Orang sana sendiri, nahkodanya sudah ambil posisi bawa pelampung masing-masing, karena kemungkinan tenggelamnya lebih besar. Alhamdulillah selesai juga. Terulang lagi di Maluku. Dan yang terakhir itu perjalanan dari Kalianget ke Sapeken. Kalianget itu Pulau Madura paling ujung. Nyebrang ke pulaunya itu, ke Sapeken, itu masih 20 jam nyebrangnya. Itu masih 1 kabupaten.
Kalau ke Mentawai selama ini saya merasa nyaman aja. Yang terakhir saya bersama Ustaz Fadlan sama Syekh Khalid Hamudi di Kepulauan Merkuri. Fak-fak nyebrang lagi. Itu kemudian yang lain sudah panik semuanya, itu Syekh Khalid Hamudi berdoa, ya Allah ya Rabb, kalau Engkau takdirkan ini adalah perjalanan akhir dalam kehidupan saya, Allah, matikanlah aku dalam keadaan nilai berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Udah, itu sudah hampir tenggelam itu perahunya itu. Tapi tidak lama kemudian itu redup itu. Airnya sudah, maksudnya perahunya itu sudah separuh itu sudah masuk air. Tapi alhamdulillah 13 penumpang akhirnya selamat juga. Sampai hari ini masih bersama Bapak dan Ibu. Jadi sekian perjalanan yang laut. Ya kalau yang darat nyemplung di kali, naik mobilnya nyemplung di kali pernah gitu ya. Kali jurang maksudnya, bukan kali biasa. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dalam kajian saat ini adalah Bapak dan Ibu, marilah kita rawat amalan-amalan yang baik yang selama ini sudah kita ambil bagian. Sedekah jariah yang terus Bapak Ibu lakukan, seberapapun saja nilainya, pegang baik-baik, pastikan bahwa itu adalah bagian amalan yang akan menjadi tazkiyatan linnufus, menjadi pembersih pada diri kita. Dengan 2.000, 5.000, tapi terus memang kemampuan kita segitu, ada yang 50.000, ada yang 1 juta, terserah masing-masing sesuai dengan kemampuan. Tapi memelihara amalan sedekah jariah itu adalah upaya kita, usaha kita, berupaya kita ingin berbaris di belakang sahabat Utsman bin Affan. Coba sekali waktu Bapak iseng lah, berapa sedekah jariah atau wakaf yang sudah dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Sampai hari ini yang masih tercatat ada berapa? Itu bisa diklik di handphone kita. Ternyata Bapak dan Ibu, satu hotel yang ada di Madinah, tanahnya itu adalah tanah wakaf milik sahabat Utsman bin Affan. Sampai hari ini masih ada, berdiri hotel Utsman bin Affan. Semua hasil dari hotel itu yang dipakai, disewa untuk umroh, untuk haji dan sebagainya, itu diputar untuk membangun masjid, untuk menyantuni anak yatim, untuk memberikan makanan fakir miskin, terus mengalir. Ternyata nilainya Bapak Ibu sudah triliunan. Orangnya sudah tidak ada 1.400 tahun lebih yang lalu, tapi kekayaan dari wakaf yang terus bergulir. Maka wakaf adalah bentuk amalan yang sangat strategis. Sedekah jariah adalah bentuk amalan yang sangat strategis. Tidak menafikan yang lain, tetapi yang lain juga masih banyak. Bapak Ibu, coba saya kasih gambaran ulang ya. Kalau tadi ada ada amalan yang nilainya itu biasa-biasa saja, ada nilainya itu tengah-tengah, ada bentuk amalan yang nilainya di hadapan Allah sangat luar biasa. Saya ingin kasih gambaran ulang dari apa yang pernah saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ini menjadi
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang dalam kehidupannya ketika dilahirkan semuanya sama, tidak punya dosa, dalam keadaan suci, dalam keadaan jernih, bening. Tapi kemudian ketika Rasulullah katakan innal mu'mina idza adnaba dzamban fi qalbi nuqtatun sauda. Sungguhnya orang yang beriman itu kalau dia itu berbuat dosa, dalam dirinya ada titik hitam yang mengotori. Sekali berbuat dosa ada titik hitam. Jadi digambarkan begini, sekali berbuat dosa ada titik hitam yang mengotori. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik hitam. Meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat itu adalah bentuk dosa besar, maka tingkat kecepatan mengotori hatinya juga cepat. Puasa Ramadan tidak dilakukan, tidak ada udzur, tidak ada alasan syar'i, tidak puasa, menyekutukan Allah, ngomong jorok, ghibah, paling suka itu hobi, membicarakan kejelekan kekurangan orang. Bapak dan Ibu, ini yang kemudian ada 2 orang yang hatinya dia sama-sama berbuat dosa. Yang ini kotor hatinya, yang ini juga lebih kotor karena saking banyaknya dosa yang dilakukan. Al-ma'asi al-kabair, dosa-dosa yang sangat besar-besar dilakukan terus. Kita mana tuh ini sama ini? Dari posisi ibu sebelah kanan lebih hitam. Baik, ibu, bapak coba perhatikan. Ini ada orang yang kesempatan umurnya panjang. Dia lakukan sama-sama sadarnya. Ini kesempatan umurnya, tanyakan mana nih Pak? Ini tangan kanan saya, ini tangan kiri saya. Kanan apa kiri? Kanan. Sebelah kanan lebih banyak. Kemudian Bapak dan Ibu, karena sama-sama ngaji, cuman yang satu itu amalnya kecil-kecil tapi terus-menerus dilakukan. Menjaga lisan ketika bicara, orang lain aman dan nyaman dari apa yang diucapkan. Kita ngaji seperti ini akan berdampak kepada kondisi hati kita. Kita tadarus Al-Quran itu akan berdampak kepada kotornya hati kita. Infak jalan terus, sedekah jariah jalan terus, wakaf ketika ada kesempatan yang lebih banyak kita lakukan wakaf itu. Terus menerus kita lakukan sampai kemudian Bapak dan Ibu, Allah takdirkan di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita beramal baik, kesempatan yang panjang ini akhirnya sudah berakhir. Akhirnya sudah berhenti.
Tapi kemudian ini masih 10% loh. Dosanya masih 10% yang belum diampuni. Ini akan bersih, akan Allah ampunkan dosa ini ketika posisi kita di alam barzakh. Dengan tadarus Al-Quran kita yang kita lakukan di dunia akan berdampak. Tapi yang pasti, nas yang jelas itu ada 3. Satu apa? Ilmu yang bermanfaat. 2, sedekah jariyah. 3, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi Rasulullah tidak hanya menyebut awaladin solehin, tidak hanya sebatas itu, bukan titik. Awaladin solehin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kalau kemudian anak itu namanya soleh, dia soleh beneran, tapi tidak mendoakan kepada kedua orang tuanya, gak ngaruh. Halo? Namanya Mulyono, tapi mendoakan kepada kedua orang tuanya, tidak pernah berhenti. Dia soleh, ngaruh. Halo, jujur saya itu tidak terima kalau nama Mulyono itu disematkan kepada satu orang itu. Enggak mau. Kenapa? Mulyo itu mulia. Samsul terlalu bagus nama itu untuk model orang satu itu. Kalau Fir'aun itu mirip-mirip lah. Kenapa? Itu karena menyangkut soal kekuasaan, soal kebijakan gitu ya. Itu disematkannya kepada sosok yang memang pernah berkuasa. Halo? Makanya kebetulan teman dekat saya namanya itu Mulyono. Teman S2 saya di PT IGI namanya Mulyono. Subhanallah, dengan segala kesederhanaan yang dilakukan, sekarang punya pondok pesantren yang cukup besar di Ponorogo Selatan, di gunung. Itu mulia beneran, itu jelas. Apa yang dilakukan terbaik untuk generasi-generasi berikutnya, karena dan mendidik generasi yang lebih baik. Baik, itu urusan sana lah, ada urusan. Halo? Baik, jadi Bapak Ibu, ini akan bening, akan bersih ketika di alam barzakh dengan 3 hal ini. Tapi kalau ini belum bening, belum bersih di alam barzakh, kemungkinannya di padang mahsyar, di hari kiamat nanti, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, saat itulah kemudian orang ini mendapatkan syafaat apa tidak? 1, syafaat dari Nabi. Tandanya kalau syafaat dari Nabi itu min atharis sujud, dari wudhunya yang benar, kemudian melakukan ibadah sholat dengan baik, maka itu akan menjadi tanda nanti di hari akhir, dan itu akan menjadi penyebab datangnya syafaat. Kemudian yang kedua, tadarus Al-Quran yang dilakukan itu akan menjadi tazkiyatan lin nufus, akan menjadi pembersih terhadap dosa yang pernah dilakukan. Tapi kalau di padang mahsyar juga enggak, peluangnya tinggal 1. Direbus, disuling, dibakar, di neraka. Pak, Ibu mau pesan berapa hari? Kita enggak mau pesan.
Oke, kalau tidak mau pesan atau tidak, kalau harus dibakar di neraka, tetap dibakar di neraka. Baik, ini ada satu orang lebih hitam apa tidak ini dibanding yang tadi? Halo, lebih hitam ya? Berarti dosanya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Tapi orang yang dosanya banyak ini kemudian bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan yang dilakukan, kemudian minta ampun kepada Allah, kemudian tidak mengulangi kembali, kemudian melakukan amalan-amalan yang soleh, melakukan amalan-amalan yang strategis. Subhanallah, saya masih ingat itu. Ada orang yang merawat cinta hingga ke surga. Satu saat saya ngisi di pinggiran kota Solo, ngisi tabligh akbar di sana. Kemudian ada sosok usianya 83 tahun maju ke depan, Ustaz, dengan pakaiannya yang pakaian orang kampung gitu ya. Maju ke depan kemudian bilang, Ustaz, saya boleh nggak Ustaz nitip untuk pesantren ini? Ya boleh Pak. Bapak mau nitip apa? Saya itu dulu kerja, saya itu dulu mencari nafkah. Apa yang saya dapatkan semuanya itu saya berjuang bersama istri saya. Tapi istri saya sekarang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Saya ingin wakaf Ustaz. Wakaf apa? Saya punya tanah yang sekarang sedang saya jual. Ini insya Allah besok lusa sudah duitan, sudah dibayar Pak Ustaz. Bapak mau wakaf apa? Itu tanah yang saya jual di sana, saya ingin wakaf di pesantren ini Bapak Ustaz. Ada berapa Bapak mau wakaf? Itu karena saya mencarinya itu bersama istri saya Ustaz. Ini saya wakafkan semuanya untuk istri saya. Berapa Bapak? 475 juta. Ini yang saya tidak duga, sampai kemudian spontan saya itu nangis. Yang kemudian saya memberi judul dalam kajian itu, Merawat Cinta Hingga ke Surga. Bapak ini mencintai istrinya, mencari harta sampai mendapatkan kekayaan seperti ini. Kemudian dia wakafkan untuk istrinya, tentu saja dia juga akan mendapatkan. Tapi semangat yang menunjukkan ini saya wakafkan untuk istri saya, itu yang menjadikan saya itu, ya Allah, ini jarang-jarang orang kayak begini. Bapak Ibu, saya kasih gambaran. Kalau nilai wakaf, nilai pahala umroh, nilai pahala haji, nilai sedekah jariyah, amalan-amalan yang strategis yang Rasulullah SAW sebutkan itu menjadi tazkiyatan lin nufus, menjadi pembersih terhadap hati seseorang. Walaupun hati itu hitam kelam seperti ini, Bapak dan Ibu, taubatan nasuha seseorang, sedekah jariyah seseorang, wakaf seseorang, haji seseorang, umroh seseorang, itu gambarannya ini kesempatan umurnya sedikit dibanding yang ini. Tapi nilai kualitasnya ini yang kemudian coba Bapak Ibu fokus, lihat sini baik-baik. Halo, lihat sini baik-baik. Gambarannya seperti ini. Amalan yang baik yang Bapak Ibu lakukan dengan sedekah jariyah, dengan wakaf itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya wakaf. Bismillahirrahmanirrahim, saya sedekah jariyah. Bismillahirrahmanirrahim, saya melaksanakan ibadah haji.
Bismillahirrahmanirrahim, saya melaksanakan ibadah. Nilai pahalanya begini Bapak Ibu. Sampai kemudian begitu berakhir Soful Qalbu. Halo? Halo? Bersih apa enggak? Belum. Baik. Coba ya, kita lihat ulang. Semoga Allah jadikan kondisi hati kita belum juga. Tapi kalau dibandingkan dengan ini, Bapak dan Ibu, ini lebih bersih dengan kesempatan kegambar. Kalau amalan orang ini seluas waktunya dibanding dengan yang ini, maka insya Allah ini akan menjadi lebih bening dan bersih kembali. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ngaji kita bersama di sini, sholat kita, menjaga lisan kita agar orang lain aman dan nyaman, taubatan nasuha yang kita lakukan, wakaf yang kita laksanakan, itu menjadi berdampak yang lebih baik dalam kehidupan kita. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali ada pertanyaan, monggo. Banyak nggak satu? gimana Ibu? Oh, ada satu. Enggak. Jadi sebelah sama. Gimana? Enggak ada yang nanya ini Bu? Oh, ada. Monggo, silakan. Nanti. Mana itu yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustaz, tadi kan yang namanya amal jariah itu satu ilmu yang bermanfaat, dua sedekah jariah, dan ketiga anak yang soleh. Bermanfaat. Kalau anak itu soleh Ustaz, yang mendoakan, tapi dia tidak diniatkan, maksudnya tidak mendoakan kedua orang tuanya. Saya pernah dengar Ustaz katanya begini, kalau apapun yang dilakukan oleh anaknya, pasti dampak kebaikannya juga untuk kedua orang tuanya. Apakah yang tidak berdoa, apa masih diterima atau sampai doanya Ustaz? Itu aja. Iya. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak dalam nas yang satunya disebutkan akan tetap berdampak kepada kedua orang tuanya. Cuman persoalannya ketika ada perbedaan, perbedaannya adalah karena baiknya anak itu ternyata karena peran orang lain. Itu yang kemudian tidak akan berdampak kepada orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya kebayang nggak? Masih kecil anak itu dibuang karena dia tidak menghendaki kehadiran anak itu. Orang tua luar rasa ya tadi. Itu tidak otomatis yang kayak begitu. Ketika anaknya berbuat baik, tidak otomatis orang tuanya. Kenapa? Ternyata anaknya itu jadi soleh. Solehnya itu karena sebab ada orang yang memungutnya, mendidiknya, katakanlah seperti Asia.
Kalau ibunya Nabi Musa itu melepaskan anaknya mengarungkan di sungai Nil, itu karena takut dibunuh. Ternyata itu semuanya adalah skenario Allah juga. Begitu diambil, ternyata ujungnya diasuh oleh Asia. Ternyata anak itu nangis terus, tidak mau disusui, ternyata dicarikan ibu susu. Ternyata ibu susunya itu adalah ibunya sendiri. Gitu. Tapi yang jelas, Asia memungut Nabi Musa dari kecil, diurus, dibesarkan, dididik dengan penuh kasih sayang. Akhirnya salah satu yang menyebabkan Asia itu masuk surga, salah satunya adalah karena mendidik Musa, ngurusin Musa dari kecil sampai besar menjadi pemuda yang kekar badannya, kokoh imannya, dan kemudian menjadi seorang nabi. Itulah yang menjadikan salah satu penyebab Asia itu dijamin masuk surga. Jadi Anda yang otomatis kalau kesolehannya dididik oleh kedua orang tuanya, insya Allah itu otomatis. Tapi kalau kemudian anak itu dibuang, kemudian jadi soleh, solehnya itu dia yang mendidiknya itu yang dapat, orang tuanya tidak otomatis. Begitu. Wallahu a'lam. Begitu Ibu ya. Baik. Doa itu semuanya akan sampai. Yang pasti begini, kan seringkali kita itu kan begini Bapak Ibu, kita sedih karena tidak punya anak. Sehingga pikiran kita seolah-olah kita itu hidupnya sengsara karena tidak ada yang mendoakan kita. Sementara Asia, istrinya Fir'aun, dijamin masuk surga, beliau tidak pernah punya anak. Artinya apa? Islam itu memberikan jalan untuk masuk surga, itu tidak harus orang itu punya anak. Karena kesimpulan seseorang seringkali kayaknya kalau tidak punya anak, sengsaranya ke bawah sampai hari akhir. Kalau pertanyaannya, kalau anak angkat itu berdoa, sampai atau tidak? Sampai. Kemudian disebut anak angkat karena memang semua kebutuhan untuk anak itu kita yang menyiapkan. Sebenarnya dengan semua kebaikan yang kita keluarkan untuk anak itu sudah otomatis. Itulah sebenarnya yang menjadi jalan untuk menuju surga. Wallahu a'lam. Selamat berjuang ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, mahasiswi, mahasiswa S4, terus semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, oh masih ada satu. Baik, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya saya baru 69 setengah lah. Nah, saya umur saya sudah 90 tahun. Ya saya sekarang ini kan masih bisa ngaji usaha sini. Ya saya umur 90 tahun. Akhirnya saya sudah uzur, sudah nggak bisa, dan melihat yang lain pada ngaji, pada ini ada sifat iri. Nah itu apakah merusak ngaji kita juga sifat iri? Sebenarnya saya tahu yang punya. Saya kan enak. Ya saya inginnya tuh biasa jalan-jalan gitu kemana-mana. Padahal putra-putranya sudah berhasil, sudah jadi saja, sudah jadi orang yang bermanfaat lah. Nah itu bagaimana untuk mengingatkan saya kalau sudah hilang seperti itu? Saya jadi iri. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama Ibu. Jadi Ibu, kalau iri kepada kebaikan itu silakan, boleh.
saya bisa ngaji, saya nggak bisa ngaji. Tapi kemudian jangan iri itu menjadikan kita itu sedih, menjadikan menyalah-nyalahkan terhadap takdir. Jangan. Ya Allah, teman saya bisa ngaji, saya sudah kayak begini, jalan susah, yang nganterin nggak ada, yang mau bersamai saya, anak saya sudah punya rumah sendiri, sudah repot kayak begini, jalan sendiri, kamar mandi susah sehingga saya tidak bisa ngaji. Ibu, manfaatkan kondisi itu dengan apa yang Allah takdirkan dan bisa ngaji. Insya Allah kita akan tetap dicatat sebagai hamba yang bisa ngaji, walaupun tetap di rumah. Sama dengan memahami begini Bapak Ibu, ketika seseorang itu menstruasi, apa yang terputus? Sholatnya harus berhenti, puasa berhenti, ibadah-ibadah yang lain harus berhenti. Yang lain mana? Banyak yang lain. Tapi kemudian ketika seseorang ini memahami, kalau saya sholat, saya sedang melaksanakan perintah Allah. Kalau saya tidak sholat karena datang menstruasi, itu karena saya mentaati Allah. Sama-sama kan kedudukannya. Ibu tidak sholat saat menstruasi, nilainya di hadapan Allah sama dengan kita melakukan sholat, walaupun saat itu kita tidak sholat. Ibu tidak bisa berangkat ngaji, tetap kemudian, ya Allah, kalau saya memang tidak bisa ngajikan kondisi yang ditakdirkan, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi penghapus dosa saya. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah Allah mengampuni kesalahan kita, Allah mengampuni kekhilafan kita. Begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita sedih, ya Allah, teman-teman bisa jalan-jalan, saya sudah nggak bisa lagi. Gitu. Ya memang sudah waktunya kita harus duduk di rumah. Iya. Jadi kalau iri yang diperbolehkan itu adalah iri ketika orang lain itu mampu berbuat yang baik. Tapi kalau itu yang sifatnya mubah, riba itu kan mubah. Terserah kalau ada rezeki jalan, kadang-kadang yang sehat ada tapi duitnya nggak ada. Ada yang nggak sehat, kebetulan saat itu anak cucu lagi ngasih hadiah, duit lagi banyak. Bahkan untuk umroh bisa, tapi kitanya nggak bisa jalan. Saya pernah ngasih hadiah umroh pada kepala suku yang ada di NTT. Tapi kemudian, Ustaz, saya jalan saja sudah susah, Ustaz. Saya nggak usah umroh, dia anak saya aja kalau boleh kasihkan anak saya saja. Akhirnya kebetulan anaknya itu yang kita berangkatkan, tapi anaknya usianya juga sudah 60 tahun. Begitu pulang umroh, 2 bulan kemudian ternyata Allah takdirkan meninggal. Anaknya meninggal dulu. Bapaknya sampai hari ini masih sehat, ya, tapi sehatnya orang tua. Kemudian ibu sabar, insya Allah, terhadap semua yang Allah takdirkan kepada kita. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.